wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat. Kok lemas tapi suaranya? Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Oh, sehat. Alhamdulillah. Udah siap belajar? Udah. Kalau udah siap belajar, siapa yang mau pimpin baca doa? Ayo tunjuk tangan. Oh, boleh. Silakan Bang Akil. Mau baca doa apa? Doa belajar. Ayo kita sama-sama berdoa. Angkat tangan dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman atim. Udah. Ya. Berarti udah siap belajar ya? Minggu lalu kita telah belajar tentang macam-macam sumber energi. Ya kan? Masih ingat kira-kira apa itu si energi? Masih ingat apa enggak? Masih. Apa itu energi? Apa itu energi? Nggak usah takut, ayo jawab aja. Apa itu energi? Apa itu energi? Energi. Matahari itu energi apa bukan? Energi. Berarti masih ingat ya. Hari ini kita fokusnya kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang pembelajaran kita tentang energi. Tujuannya dengan percobaan. Jadi nanti kita akan buat percobaan. Ibu udah siapkan bahannya. Peserta didik mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Berarti nanti ibu mau kalian itu mampu menjelaskan manfaat energi matahari untuk kehidupan kita. Berikutnya, setelah pelajaran ini berlangsung, kalian itu bisa menyajikan laporan hasil pengamatan. Jadi kalian itu akan buat sebuah laporan. Berikutnya, dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Jadi kalian itu setelah buat laporan dan bisa diskusi dengan kawan, apa sih itu sumber, mampu mengidentifikasi sumber daya alam. Kalian itu mampu merinci apa itu sumber daya alam, manfaatnya untuk kita apa. Proses apa ini? Proses hujan. Ayo jawab yang besar. Proses apa ini? Proses hujan. Hujannya mana ya? Iya, betul. Ini namanya proses hujan. Tapi lebih tepatnya proses apa ini? Siklus. Siklus apa? Siklus? Siklus apa? Tadi udah ada yang jawab. Siklus apa ini? Siklus matahari. Ya, ada mataharinya. Apa yang terjadi? Ini adalah proses apa? Proses penguapan namanya. Iya kan? Biasanya habis terik matahari panas, lama-lama biasanya akan ada hujan kan? Nah, tahu tu lah urun duha mata kampung. Lu berat dari urun mana kai made, lu pasti hujan. Tak tahu tu lagi. Nah, urun duhanya pun depu sih, tapi hanya depu nah. Tengok ada pula ada depu. Ini namanya adalah siklus terjadinya hujan. Kenapa? Iya. Pertamanya putih ya? Iya, kemudian hitam. Udah ya? Nah, berikutnya, apa yang dimiliki matahari hingga menyebabkan penguapan ini? Apa yang dia punya? Kalian kan udah belajar tentang energi? Udah? Energi matahari, iya. Apa yang terjadi? Apa yang dipunya matahari ini? Kok bisa jadi penguapan? Matahari itu dingin apa panas sih? Panas. Kenapa ya matahari itu panas?
meja. Udah loh. Hah? Apa lagi? Kira-kira cuma kita atau tumbuhan juga butuh panas matahari itu? Butuh apa enggak? Butuh untuk apa? Hah? Untuk tumbuhan, iya. Apa? Nanti di kelas 6 kita akan belajar tentang fotosintesis. Udah? Kita akan belajar tentang fotosintesis. Tapi sekarang kita nggak belajar tentang itu. Kita fokusnya di manfaatnya untuk manusia saja. Nah, ini ada macam-macam energi. Udah pernah kita belajarkan ya? Macam-macam energi. Ada energi matahari, energi angin, air, dan listrik. Udah pernah belajar ini? Udah. Nah, kita sekarang akan buat percobaan. Silahkan baca di LKPD masing-masing tentang cara kerjanya. Ibu tidak akan menjelaskan tentang cara kerjanya. Ibu tidak akan jelaskan. Silahkan coba sendiri. Silahkan coba sendiri. Siapa yang belum punya? Iya. Ini. Buka halaman berikutnya. Siapa lagi yang belum punya LPPD? Oh, Fadila. Fadila malu-malu udah. Udah? Silahkan baca di situ. Ibu udah siapkan bahannya nih. Nah, nanti kita akan keluar. Ya, yang ini. Nah, apa aja di sini? Ada apa? Udah? Apa aja yang harus disiapkan? Coba siapa? Tisu. Tisu mau ibu ganti sama kapas pembersih. Ya, tisunya kita ganti. Kemudian ada apa lagi? Kertas. Kertas. Ibu pakainya kertas bekas ya? Untuk apa? Untuk menghemat sumber daya alam. Ya, jadi kita pakainya kertas bekas saja. Kemudian apa lagi? Kain. Kain kita udah punya nih. Ada 2. Kemudian kayak mana cara kerjanya? Coba baca lagi. Kayak mana cara kerjanya? Ini harus usaha sendiri. Ibu nggak mau bantu nih. Kayak mana cara kerjanya? Coba baca lagi. Udah ada nih kain lap. Coba. Kita basahkan dengan air. Kemudian ditaruh di luar ruangan. Dijemur di sinar matahari, betul. Kemudian apa? Ada 2 perlakuan di situ ya. Yang pertama kita udah. Yang pertama kita jemur di sinar matahari langsung. Maksudnya bak tempat yang betul-betul sampai urung. Yang satu lagi perlakuannya dijemur di tempat yang tidak terkena matahari langsung. Jadi nanti kita lihat perbedaannya. Mana yang lebih cepat kering? Di matahari. Mananya lebih cepat kering? Kapas, kertas atau kain? Kapas. Boleh. Jawabannya sekarang kapas ya. Nanti kita lihat setelah percobaan kita. Sekarang kan udah ada apa ya? Udah ada tebakan kalian, ya kan? Ada hipotesis sendirilah ceritanya. Kalian bilang kapas itu lebih cepat kering daripada kertas dan kain. Sekarang kita coba. Untuk kelompok ini kertasnya nanti dibasahkan. Udah tahu cara kerjanya kan? Ibu nggak akan jelaskan lagi cara kerjanya. Biar kalian coba sendiri. Nanti setelah ini baru Ibu jelaskan secara perincinya. Biar kalian bisa coba di rumah. Nah, ini untuk kelompok ini. Kelompok A, kelompok ini jemur di sinar matahari langsung. Ya, untuk kelompok ini jemurnya di tempat yang tidak terkena matahari langsung atau di bawah pohon situ boleh. Taruh di bawah pohon situ. 5 menit pertama kan ada di LKPD. Buka halaman berikutnya. Nah, halaman ini. Nah,
salah. Itu ada jam stopwatch di depan. 5 menit pertama nanti kita tengok. Iza punya jam kan? Jam berapa sekarang? Jam 10. Coba tengok jam 10 berapa? Lewat 38 menit. Berarti nanti kita paskan di 40, kita basahkan, kemudian jemur. Ya. Jemur setelah 45 menit, ya kan? Jam 10.45. Tengok apa yang terjadi pada kertas, apa yang terjadi pada kain, dan apa yang terjadi pada kapas. Ya, sekarang kita keluar. Ya, simpan dulu LKPD-nya di luar. Bawa bahan ini aja, bahan yang untuk ini. Bawa aja keluar. Di keran depan itu. Media positif. Ya. Hati-hati ya, ranjau. Nah. Bilang je. Ini Pak. Kita tengok lagi ya. Sudah jam 40. Jam 10.42. Percobaan pertama. Masih basah. Apanya yang masih basah? Kain, kapas, atau kertas? Isikan di 5 menit di kolom pertama ya, 5 menit pertama. Yang ada sinar matahari untuk kelompok ini ya. Kelompok ini isikan yang di bawah ini ya, nggak ada sinar matahari. Apa yang terjadi tadi? Kertasnya udah kering apa belum? Belum. Masih basah atau udah agak kering? Masih basah. Tuliskan masih basah berarti. Itu untuk masih lembab. Untuk kain masih basah atau udah agak lembab? Masih basah. Untuk kapas? Basah. Tuliskan ya KPD-nya. Nanti di 5 menit berikutnya
menit berikutnya. Sekarang udah, nanti diwakili aja sama kawannya. Jadi kita nggak usah keluar lagi semua, cukup diwakili sama kawan. Nanti pas udah 15 menit terakhir, nanti kainnya kita bawa masuk ke dalam ruangan, ya. Nanti kembalikan ya. Nah, isikan. Ubah. Siapa nggak punya pensil? Mana nanti? Mana nanti? Yang lain jangan cuma duduk, tengok kawannya. Nanti pas pembahasan udah nggak tahu. Nanti lu lagi juga. Nanti lu mah. Ada aku jawab. Udah jam berapa, Iza? 48. Udah isikan itu dulu. Nanti kita akan buat laporannya. Itu lebih susahnya. Kan udah tahu tadi bahan-bahannya apa ya? Udah tahu kan bahan-bahannya apa yang kita gunakan. Di laporan nanti akan kita buatkan kembali apa yang kita gunakan tadi akan kita buatkan di situ. Udah? Sekarang coba Iza sama ini siapa namanya ya? Ulfia. Iya, Ulfia. Pia. Coba yang keluar sekarang 2 orang aja, jangan usah keluar semuanya. Coba tengok apa yang terjadi. Apakah ada perubahan pada kain, kertas, dan tisu tadi? Kapasnya coba ceritakan sama kawannya. Apanya yang mulai mengering? Kapas. Untuk kertas? Masih basah. Untuk kain? Masih basah. Kebalik apa enggak itu? Kertasnya udah mulai mengering apa kapasnya yang mulai mengering? Kertasnya yang mulai mengering. Iya. Untuk Iza? Kalau kertas masih Agak basah. basah. Kalau tisu masih basah. Kalau kain masih basah. Masih basah. Tuliskan di LKPD. Berarti udah dikasih tahu sama kawannya. Tuliskan di LKPD itu di kolom itu, isikan di kolom berikutnya. Yang kuliah itu kali udah ningon. Baca yang masih basah, baca yang sudah mulai mengering. Di tisu itu gantikan aja sama kapas.
Udah siap? Belum? Udah. Udah 15 menit Isa. 50? 6, udah lewat lagi 1 menit. Udah, sekarang siapa yang mau tengok lagi? Gantian. Hah? Fadila mau? Anis? Coba tengok keluar kayak mana. Apakah ada perubahan pada yang kain yang kalian jemur tadi? Coba lihat. Tiga-tiganya. Nanti kasih tahu ke kawan kelompoknya ya. Untuk kelompok ini siapa yang mau? Ogi. Ogi, ayo keluar. Tengok dulu. Nanti ceritakan ya sama kawannya apa yang terjadi. Coba ceritakan sama kawan kelompoknya apa yang terjadi. Anis dulu. Apa yang terjadi pada kain, Anis? Masih basah. Kain masih basah. Kapas? Masih lembab. Masih lembab. Untuk kertas? Udah kering apa belum? Udah. Udah. Berarti untuk kelompok ini kainnya masih basah. Kapasnya masih basah. Lembab. Lembab. Ya. Kemudian kertasnya udah kering. Udah. Untuk kelompok ini? Kertas masih lembab. Kapas masih basah. Kalau kain masih basah. Masih basah juga. Berarti untuk kelompok ini kainnya masih, dengarkan dulu. Untuk kelompok ini kainnya masih basah, kapasnya juga masih basah, kertasnya udah lembab ya. Berarti mau kering dia ya. Berarti penelitian kita selesai untuk hari ini. Cuma itu aja. Berarti kita mau lihat manfaat matahari. Ya kan? Nah, sekarang coba tuliskan dulu yang kawan kalian ceritakan tadi. Biar nanti bisa kita buat laporannya. Udah? Udah? Udah. Bisa kita lanjut? Nah, sekarang siapa yang mau baca hasil percobaan kelompok masing-masing? Ada apa? Yanda masih nak kendala. Yanda masih lembab belum jawab. Tadi sudah lembab masih lembab. Madang kamu neta karena Pak Lupi kan? Nanti ada perubahan ya. Yang ada perubahan berarti Pak kerja orangnya. Berarti harga mulai mengering ya. Udah siap? Siapa yang mau presentasi ke depan? Baca dry yang tadi dipegotnya. Coba tunjuk tangan. Dapat hadiah. Ibu bawa hadiah banyak loh hari ini. Halo. Hah? Iya. Ada lain? Boleh. Tapi sebentar lagi ya, tunggu kawan yang lain dulu. Coba kakak-kakak dulu. Siapa yang mau? Yakin dia semua mau. Siapa lagi? Ayo, siapa yang mau? Kok lemah sudah? Karena siap? Malu? Iza coba baca punya kelompok kalian. Gak apa baca aja di depan. Gak apa baca aja. Baca yang di tabel kalian.
basah. Itu di 5 menit pertama ya. Untuk 5 menit berikutnya di 10 menit. Kalau kapas masih lembab. Kalau kertas masih lembab. Sapu tangan masih basah. Kemudian di 15 menit. Kalau kapas masih lembab. Kalau kertas masih lembab. Sapu tangan masih basah. Berarti punya kelompok Iza. Silakan duduk Iza. Tepuk tangan dulu Iza. Dia udah berani maju ke depan. Makasih ya. Berarti untuk kelompok Iza, dia di 5 menit pertama kain yang dibasahkan itu nggak ada perubahan apa-apa. Airnya tetap masih ada, masih basah. Untuk tisu juga seperti untuk apa? Kapas seperti itu. Untuk kertas cuma lembab di 5 menit pertama. Untuk 5 menit berikutnya di 10 menit dia itu ada perubahan. Cuma terjadi pada kertas. Kertasnya sudah mulai lembab. Yang lain masih sama, mereka tetap masih basah. Di 5 menit berikutnya, yaitu di 15 menit, kertasnya sudah mulai mengering. Ya Iza ya? Kertasnya sudah mulai mengering, namun belum kering. Cuma baru mulai mengering. Sedangkan untuk kapas dan kain masih basah. Karena kenapa? Dijemurnya di mana tadi? Punya kelompok ini? Di bawah pohon. Sekarang untuk kelompok A, siapa yang mau maju? Ayo, siapa? Ayo maju aja nggak apa-apa. Anis mau? Baca aja nggak apa-apa. Silakan. Iya, silakan baca ya. Maju aja ke depan. Iya, duduk. Baca aja yang keras suaranya. Kapas masih basah. Kertas masih basah. Kain masih basah. Kapas masih lembab. Kertas sudah mulai mengering. Sapu tangan, kain masih basah. Kapas masih lembab. Kertas sudah kering. Kain masih basah. Masih basah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pia. Yang lain juga harus semangat. Masa belajarnya di kelas kayak gini lemes. Sarapan nggak tadi pagi? Hah? Sarapan. Jadi harus semangat. Punya energi kan? Punya, karena udah sarapan. Jadi harus semangat. Mana semangatnya? Semangat? Oh. Semangatnya semangat. Coba yang keras. Mana? Semangat? Oh, ini baru betul nih. Jadi hasil percobaan tadi ini udah diminta proses apa yang terjadi pada percobaan di atas. Apa yang terjadi? Tadi kan kita udah lihat ada ibu tampilkan di yang pertama tadi tentang yang terjadi hujan tadi. Ya kan? Inilah prosesnya sebenarnya. Kemana airnya? Hilang kemana dia? Siapa yang ambil air di kertas itu sehingga dia kering? Siapa yang ambil? Hah? Matahari. Emang matahari punya tangan bisa ngambil air di kertas tadi? Enggak. Pakai apa dia ambil?
panasnya. Itu yang dinamakan dengan penguapan tadi. Makanya bisa ada hujan tadi itu. Kan ada di yang pertama itu. Tapi kita nggak bahas itu. Itulah yang terjadi di sana. Itu adalah proses penguapannya. Terus ada nggak manfaatnya untuk kita? Hah? Ada nggak sih manfaat panas sinar matahari untuk kita? Apa manfaatnya? Mengeringkan baju. Apalagi? Yang besar suaranya, ayo. Mengeringkan baju. Apalagi? Mengeringkan padi. Mengeringkan padi. Terus? Ikan asin. Terus apa lagi? Mengeringkan pinang. Mengeringkan pinang. Apalagi yang dijemur di sinar matahari biasanya? Pinang. 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 Iya. Banyak berarti ya manfaatnya ya? Udah tahu manfaatnya kan? Udah. Itu adalah manfaat matahari untuk kita. Kemudian dari informasi penting apa yang kalian dapat? Informasi apa yang kalian dapat dari kalian menjemur tadi? Pertama ada yang jemur di sinar matahari tidak langsung. Ada lagi yang jemur di matahari langsung. Mana yang lebih cepat kering? Di matahari, di bawah matahari langsung ya. Duduk yang bagus. Ya, duduk yang bagus. Berarti ada nggak sih manfaatnya untuk kita? Ada. Tadi seperti yang kalian bilang tadi. Berarti ada pentingnya untuk kita. Sekarang apa informasi itu? Coba kalian kemas informasi yang kalian dapat itu. Kalian cantumkan dalam kertas yang ada di bawah kolom itu aja. Informasi menurut kalian masing-masing ini. Apa yang kalian dapat tadi? Berarti apa ya istilahnya? Tadi kan kita udah jemur di bawah sinar matahari. Berarti kita udah punya informasi kan tentang manfaat matahari itu. Sekarang manfaatnya menurut kalian apa? Tinggal kalian tuliskan menurut kalian masing-masing. Di bawah kolom itu aja. Nah, karena ini nggak ada dalam penilaian, cuma ibu mau lihat aja. Udah tahu belum informasi itu sebenarnya apa ya? Tahu kan apa itu informasi? Tahu kan? Tahu. Sekarang coba tuliskan. Wow. Wakil. Udah siap? Biar bisa kita lanjut? Udah. Nah, sekarang kalian udah dapat informasinya tentang manfaat matahari untuk kehidupan kita. Sekarang, apakah matahari itu mempengaruhi sumber daya alam yang ada di sekitar kita? Berpengaruh nggak kira-kira tentang sumber daya alamnya? Nah, pengaruh untuk mendaur tentang hasil alam kah itu yang ada di sekitar kita? Ada apa enggak? Ada. Beda nggak hasil alam yang ada di Takengon dengan hasil alam yang ada di kita? Beda. Berarti beda, bukan cuma beda wilayah ya, tapi beda keadaan, beda curah hujan, pengaruh sinar matahari itu juga akan mempengaruhi tentang sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral. Apakah kalian tahu bedanya? Nanti apa beda? Coba duduk yang bagus. Duduk yang bagus. Bisa? Dan duduk kuat beda sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral. Yung nanti kada iyong yung nanti po putra sumber daya alam ya. Ya. Ada pun sumber daya alam. Kan udah dibelajarkan apa itu sumber daya alam, udah tahu kan?
Udah kan? Berarti udah ingat apa itu sumber daya alam? Udah. Tadi kan udah dibahas di situ ada sumber daya alam hayati dan ada sumber daya alam mineral. Kalau orang dulu bilang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Itu bahasa dulunya. Kalau bahasa sekarang itu lebih keren, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral. Itu lebih kerennya. Cuma itu bedanya. Udah tahu ya? Iya. Tentang sumber daya alam hayati. Sekarang kita fokusnya di situ. Kita nggak bahas tentang sumber daya alam mineral. Udah? Ibu mau sekarang Ibu mau lihat ini sumber daya alam apa menurut kalian? Ibu bawa ini. Mana sumber daya alam hayati, mana sumber daya alam mineral kira-kira? Hah? Mana? Buah rambutan. Iya. Ini semuanya adalah sumber daya alam hayati, yaitu yang berasal dari alam. Cuman bedanya ini masih utuh sumber daya alam hayati yang langsung kita manfaatkan. Ini sudah diolah dalam bentuk kerupuk. Kita jemur kerupuk pakai sinar matahari atau enggak? Pakai. Ada manfaatnya dengan sinar matahari? Ada. Ini adalah sumber daya alam hayati. Ini sengaja ibu buat. Iya, ibu buat sendiri. Boleh kalian coba. Ibu bagikan ya biar nggak berebut. Ini adalah sumber daya alam apa tadi? Hayati. Dua-dua ya. Nggak berebut. Ini ada penilaiannya. Siapa yang rebut punya kawan berarti dia nggak jujur. Ini juga ada nilainya. Boleh, silahkan makan. Boleh. Hah? Kulitnya simpan di bawah meja, nanti kita buang. Sambil makan, ibu mau kalian tuliskan apa sumber daya alam hayati yang ada di sekitar kalian. Udah, kira-kira sumber daya alam. Udah cukup? Udah. Udah? Bahagia? Tuliskan ya, apa itu sumber daya alam hayati yang ada di sekitar kalian. Putrana, dikeliling rumah ron, yang kira-kira ke sumber daya alam. Putrana? Mangga. Apa lagi? Jambu. Apa lagi?
tul. Tahu deh, Mak. Se tama n se tama u tama l tul. Sentul. Tutui kan? Apa tuh nama tutui? Ya. Roma. Kayak bukan adik drama. Keju. Paper, bukan paper. Cukup kan? Hidup deh kan? Oh, kan? Keju. Atalu. Ya. Akak kadang ni dah belak dia. Tong tulis lintang ini. Ni tu ah. Cintaan. Masa anak dia pun bahasa Malaysia, naik mak lau berabak yang anak dia pun bahasa Malaysia, apa? Cuba. Bau kelapa? Pajan tulis tu. Pajan tulis. Ada. Yang prank yang orang ulu. Soal orang ulu. Kerana putra dalam korban tulis tu. Ya, baik. Kita buat tulis. Anak pun payah ju. Tidak tulis ni anak pi. Ya? Hah? Langsat. Langsat juga. Langsat. Dapat bahasa Indonesia langsat. Sekarang Ibu ubah pertanyaannya. Tadi kan kalian udah jawab di lembaran yang tadi tentang apa yang ada di pekarangan kalian, tentang sumber daya alam hayati yang ada di pekarangan masing-masing kan? Ya kan? Ibu mau coba siapa yang mau bacakan? Iza udah siap? Udah? Apa yang ada di pekarangan kamu? Coba baca. Harga jagung lebih mahal. Bukan itu, yang di pekarangan tadi ada apa aja? Yang ditulis tadi. Nah. Yang ini. Nah. Apa aja yang ada? Pohon mangga, pohon sentul, pohon kelapa, pohon limbing, pohon
jagungnya ini? Sekarang Iza ganti jagung di sini jadi sentul. Berarti nggak jagung lagi. Pertanyaannya diubah. Untuk Iza aja nih ya, nggak untuk yang lain. Apa yang terjadi apabila permintaan buah sentul itu tinggi? Buah sentul itu diolah jadi apa? Putra bukan buah sentulnya. Lupa jeruk istilah orang Aceh. Istilah bahasa Indonesianya itu manisan. Boleh asinan, boleh manisan. Bah? Berarti mesele urang laker dah putra yang terjadi. Le permintaan pasar. Berarti ini kaidahnya apa yang terjadi apabila permintaan jagung. Ini dah ubah. Apa yang terjadi apabila permintaan buah sentul itu tinggi? Udah yang terjadi, Iza? Ya? Betul le urang laker dah orang yang mau tiban. Lepeng tu tiban. Dah boleh. Betul le urang laker dah? Hana lebo hai? Tak boleh. Oh, dah boleh lah kan? Tak boleh. Berarti siapa je dah buat perkebunan kan? Berarti yang contoh lagi ada Iza dipilih pohon sentul. Berarti di soal yang keduanya, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Putra apa yang anda lakukan? Lihat burung laki tapi bawah sentul ini. Putra apa yang anda buat? Ya, dua lagi. Oh, apa yang dah boleh. Betul. Kamu pun bagaimana maksudnya? Kak, si Iza tadi pohon sentul. Berarti Hinon kata orangnya ditulis ju sentul, buah sentul. Bukan sumber daya alam hayatinya cuma dalam bentuk tumbuhan ada. Lah bentuk tumbuhan mentah pun ada binatang ini. Menurut video orang di gunung, ada binatang pun ada. Nah, putra ada. Bebek. Lembu. Harimau. Iya. Berarti kan ini sumber daya alamnya berdasarkan putra yang kan urun-urun oleh gunung. Udah? Misalkan si Iza tadi pohon sentul. Irone sampai dua nanti. Anis, pohon apa yang paling banyak di rumahnya? Atau sumber daya alam hayati apa? Pilih salah satu. Yang udah dituliskan tadi. Mana ditulis tadi? Ya hati uragam mana tu tagai. Hati uragam ni. Pohon apa aja Anis? Mangga, apa lagi? Yang besar suaranya? Berarti ada berapa? 6. Pilih pohon apa? Pohon mangga. Sekarang ubah pertanyaan di tabel yang ada jagung ini. Ubah, coret jagung, tuliskan mangga. Untuk Anis. Nah, untuk Iza tetap yang tadi ya. Iza Rana Daron. Anis ada Daron. Pia mau pohon apa? Mau sumber daya alam hayati apa? Apa Bu? Jambu. Berarti coret jagung, tuliskan jambu. Ya, yang di jagung itu coret aja. Tuliskan jambu. Yang di pertanyaannya. Ya, ini kalau salah jagung. Coret, tulis jambu. Ya. Ironi putra dari rumah deh. Ubah lagi. Oh, ada tomat. Oh, boleh. Tomat aja. Nah, betul kebun. Ironi? Putra dari rumah. Nah, bukan terus. Oh, berarti alpukat. Biar beda. Pilih alpukat. Berarti tentang jagungnya coret, orang tulis alpukat, bang? Oke. Apa yang ada di rumah Ogi? Jambu. Kira-kira belimbing itu bisa diolah apa enggak? Bisa diolah apa enggak? Bisa. Jadi apa? Jadi asam putih,
Bagaimana bentuknya? Nah, tuliskan pinang. Duduk yang bagus. Yang bagus duduk. Tulis dulu jawaban di tadi yang ada presentasi itu. Itu tadi presentasi itu. Pasalnya nilai. Pasal nilai. Tulis dulu nilai. Tulis nilai. Hah? Udah siap? Udah? Udah. Siapa yang mau baca? Anung udah siap? Udah. Coba baca punya Anung dulu. Hah? Baca jangan opa. Siapa juga yang mau? Oke, udah siap? Udah, baca terus. Kamu mau juga? Kenapa kamu mau baca? Hah? Hah? Beliut. Boleh? Jawaban udah capek-capek ditulis tapi nggak mau dibaca? Sama aja nggak ada nilainya. Pia udah siap? Udah. Apa yang terjadi Pia apabila permintaan
cahaya matahari. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui manfaat cahaya matahari bagi kehidupan manusia. Ini untuk manfaat yang kuno yang tujuannya kan? Mesti contoh lagi ada kerupuk yo, bro. Ada kerupuknya manfaat di. Hah? Tetap manfaat di. Kedayo kan? Berarti untuk manusia apa bukan? Untuk manusia, untuk kesejahteraan manusia. Jadi, ini ada juga idobat tabelnya. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengetahui manfaat cahaya matahari bagi kehidupan manusia. Alat dan bahannya gunakan debu kan? Putra alat dan bahannya guna. Putra alat dan bahan gunakan untuk melakukan praktek guna. Putra ada yang guna? Hah? Putra? Pada buku? Ya. Kemudian ada air tambahannya. Putra ya. Ada air dan ada jam untuk tak buat teh kan? Kemudian langkah kerjanya seperti apa? Yang tiba di yang drone pegat bunuh. Yang ke lagi yang neju tulis. Tiba di pegat bunuh. Oh ponerah ke telinya nade, patah nade. Yang lagi aja tulis. Tapi dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian hasil percobaan. Ciban hasil ji. Ciban hasil ji uno. Apa yang terjadi pada kertas, apa yang terjadi pada tisu atau kapas. Kemudian apa yang terjadi pada kain. Alian kesimpulannya terserah mau buat buku mata huruf, bunuh tarik berpengaruh atau tidak. Kemudian tebal ija berpengaruh apa tidak. Kemudian lebih lama keringnya faktornya apa saja. Boleh, terserah kalian mau tuliskan apa. Sekarang tulis saja laporan yang ada di tabel itu. Gunakan bahasa sendiri. Dan tulis terus. Kira baju makanan memang boleh. Yang penting tugas beli. Nama percobaan. Nama percobaan matahari. Tujuan percobaan untuk mencoba tisu kertas kain di bawah matahari. Jika tidak, Yang lain dengar dulu kawan yang baca. matahari. Alat-alat tisu kertas kain dan air. Langkah kerja. Masing-masing kelompok mengambil satu helai kertas kain dan tisu yang telah dibasahi untuk ditaruh di luar ruangan yang terkena sinar matahari langsung, dan masing-masing satu helai
Ibu mau lihat bisa jawab apa enggak. Kalau cuma tengok kiri kanan aja, kira-kira bingung atau malu ya? Udah tahu kan cara jawabnya kan? Udah. Karena tinggal jawab aja langsung di kertas itu, nggak usah tulis di kertas lain. Ada berapa soalnya? Berapa butir soalnya? 4. Waktunya 15 menit ya, karena cuma 4 soal. Siap? Isikan terus. Oh, mana? Buatlah rincian tentang manfaat sumber daya energi matahari bagi makhluk hidup. Putra sumber daya energi yang perlu kita yuk. Putra terserah pada umur yang rantingan yang pada umur dengan putra mama ari. Nah dia berarti menjemur padi ya benar. Punya ada aja menjemur pakaian. Lihat juga pada umur. Pada umur.
kita udah belajar tadi tentang macam-macam. Apa yang kalian ingat? Tentang apa aja? Hah? Tentang apa? Tentang energi matahari. Apalagi? Sumber daya alam. Apalagi? Sumber daya energi. Sumber daya energi. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam mineral. Hah? Sumber daya alam apa lagi? Mineral. Apa lagi? Aduh, bagus. Kira-kira ada kesulitan nggak? Ada kendala nggak? Hah? Nggak ada. Ibu nanti akan evaluasi. Tengok dulu soal kalian jawab itu betul apa salah. Jangan nanti cuma lihat kiri kanan ternyata nggak ngerti. Bukan malu-malu tapi emang nggak ngerti. Harus remedial lagi. Kayak mana? Ulang lagi materi ini. Nggak bagus sekali kan? Kasihan kawan-kawan lain yang udah bisa. Jadi pelajaran hari ini tentang manfaat sumber daya alam, udah tentang sumber daya alam hayati, manfaatnya untuk kita. Kemudian ada sumber daya alam mineral, biarpun nggak banyak ya. Udah itu tentang sumber energi matahari dan manfaatnya untuk kehidupan manusia. Semoga pelajaran kita hari bermanfaat untuk kita semua dan kita akhiri dengan membaca doa. Ya, mana tangannya? Baca doa dulu lagi ya. Nah, duduk dulu yang bagus. Kita baca Al-Fatihah ya. Bismillah. Jadi ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.